Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, balik lagi sama aku Aldi. Kali ini aku mau bikin konten spesial buat bahas aplikasi yang akhir-akhir ini trending di beberapa sosial media. Awal mulanya aplikasi ini trending di platform TikTok yang beberapa akun atau usernya itu menggunakan Randonautica sebagai challenge. Mungkin beberapa di antara kalian sudah banyak yang tahu apa itu Randonautica. Mungkin beberapa di antara kalian juga udah pernah nyobain bagaimana explore pakai Randonautica. Bagi kalian yang belum punya aplikasi Randonautica, kalian juga bisa download di Play Store secara gratis karena aplikasi ini emang benar-benar gratis. Kemudian kalau emang kalian tidak ingin mendownload aplikasinya, kalian juga bisa menggunakan Randonautica via website. Oke, yang pertama aku akan bahas yang ada di aplikasi Randonautica. Oke, setelah kalian download aplikasi Randonautica di Play Store, coba kalian buka aplikasinya. Kita buka aplikasi Randonautica, kemudian pastikan GPS kalian dalam keadaan aktif. Setelah itu coba kalian pencet titik poin yang ada di sebelah kanan atas untuk memastikan lokasi kalian atau lokasi sekarang kalian itu benar-benar akurat. Kemudian kalian cek dulu. Oke, setelah itu pusatkan lagi. Nah, di sini tampilannya sangat simpel sekali ya. Ada garis belah kiri atas untuk menunya. Di sini ada gambar apa nih, set point dengan muka burung hantu, kemudian ada Randonautica, di bawahnya ada kombinasi abjad dan angka. Mungkin ini ID kita kali ya, mungkin setiap user Randonautica beda-beda mungkin. Tapi terus ada icon Randonaut yang gambarnya orang lari, itu untuk memulai Randonaut. Setelah itu ada bot, gambar robot. Ini untuk mengakses website official tapi melalui aplikasi Randonautica. Di sini tertulis connecting to bot, kemudian ada informasi welcome to Randonautica dengan beberapa informasi dan tips. Baca yang pro tipsnya langsung ya. Randonaut with a positive mindset. Randonautlah dengan pola pikir yang positif. Maksudnya kalian jangan berpikir yang macam-macam, tetap stay positive thinking aja lah ya. Untuk yang poin kedua, bring a trash bag to help the environment. Bawa kantong sampah untuk membantu lingkungan. Nah, ini bener nih. Jadi developer aplikasinya memberikan saran kepada user Randonautica ketika kalian explore, gak ada salahnya buat manual buat mungutin sampah ketika kalian explore. Makanya diminta untuk bawa bag trash atau kantong sampah. Poin ketiga, if you normally would not adventure alone, go with a friend or group. Jadi kalau kalian misal khawatirnya ada apa-apa atau emang nggak kebiasaan berpetualang sendiri, ya nggak ada salahnya sih buat ngajak temen buat explore gitu. Kalau misal emang masih ragu untuk berdua atau bertiga, ya teman banyak mungkin, teman kerja atau apa gitu. Untuk poin selanjutnya, Randonauting is best done as a daytime activity. Menggunakan Randonaut paling baik dilakukan sebagai aktivitas siang hari. Aktivitas untuk ekspor menggunakan aplikasi Randonaut itu alangkah baiknya kalau siang hari. Ya kan kita khawatir kalau misal malam kan, meskipun nggak pakai Randonaut kan juga khawatir kan, entah itu khawatir karena hal yang tidak terduga lah istilahnya. Jadi sarannya dilakukan untuk siang hari. Saran dari developer aplikasi Randonautica. Untuk nextnya, always Randonaut with a charge phone. Selalu Randonaut dengan HP yang terisi daya. Jadi jangan sampai nih kalian menggunakan aplikasi Randonaut tapi daya baterai kalian tinggal dikit. Khawatirnya di tengah kalian ekspor, kemudian kalian nggak tahu di mana, mungkin belum pernah ke sana juga, dan di sekitar nggak ada penduduk, ya bisa jadi tersesat. Di sini disarankan daya baterai kalian mencukupi untuk menggunakan aplikasi ini. Nextnya, use situational awareness. Gunakan kesadaran situasional. Jadi kita harus sadar nih sama situasi yang lagi kita alami ini. Jadi kalau misal kita explore dimana situasinya emang nggak memungkinkan, ya nggak usah diterusin. Jadi kalau misal emang harus kita selesaiin sekarang meskipun belum sampai tujuan, ya udah lebih baik diselesaikan aja. Untuk nextnya, be respectful of property owners. Never trespass. Hormatilah pemilik properti, jangan pernah masuk tanpa izin. Nah, ini udah dikasih tahu kalau misal kalian ditujukan ke lokasi yang mungkin tidak berpenghuni atau
sedang kosong tapi ada pemiliknya, ya kita harus menghargai. Kalau misal ada orang yang jaga, kita juga harus izin dulu untuk masuk atau mengeksplor di dalamnya. Misal kalian udah di dalam, misal udah dapat izin masuk, terus kalian udah di dalam, alangkah baiknya kalian tetap menjaga properti yang ada di situ. Jangan coret-coret, kemudian jangan merusak ataupun melakukan hal yang nggak seharusnya kayak gitu. Obey all quarantine, curfew and social distancing regulation in your area. Patuhi semua peraturan karantina, jam malam, dan jarak sosial daerah Anda. Mungkin di beberapa daerah atau negara memberlakukan jam malam. Ada juga area yang harus dikarantina, atau memang sebelum adanya pandemi ini juga ada area yang dikarantina untuk tidak sembarangan orang yang bisa masuk. Poin yang terakhir, do not go into dangerous area. Jangan pergi ke daerah berbahaya. Di sini udah dikasih tahu, udah di warning juga, jangan pergi ke daerah berbahaya. Entah itu karena hewan buas, rawan, di jalannya itu banyak lubang, ada begal, mungkin ya, kita nggak pernah tahu. Ya itu aja sih yang disampaikan oleh pro tips yang ada di aplikasi Randonautica via Webboot. Kalau di sini bisa kita lihat, setelah ada informasi, kita bisa baca tuh, start by ending your location by tapping emoji globe atau emoji clip or sending a Google Maps URL. Jadi kalau misal kita pakai yang Webbot yang ada di aplikasi Randonautica, kita bisa ketik gambar globe atau emoji globe yang ada di bagian kiri ini, emoji globe yang ada di bagian kiri bawah, atau kita bisa kirim URL atau alamat yang ada di Google Maps. Kan biasanya kita kalau udah set point yang ada di Maps, kita kan bisa bagikan tuh, disalin. Kita bisa dipastekan di situ atau ditempelkan di sini. Oke, langsung aja kita coba ya. Aku mau coba yang emoji globe. Sending your location, langsung direspon. Kemudian ada pilihan view with Google. What 3 words, Maps, Street View, Earth. Jadi setelah kita ngirim lokasi kita, itu kan terdeteksi tuh, your current location is set to sekian. This will be the center for search. Jadi koordinat kita di sekian, di angka sekian, kemudian ini akan jadi pusat pencarian. Kita bisa lihatnya di what 3 words, Maps, Street View, or Earth atau Google Earth. Kemudian ada pilihan lagi, let's search, what would you like to get. Jadi kalau bisa diartikan di sini, attractor itu kayak tempat yang menarik perhatian, yang mungkin masih padat penduduk dan masih ramai lah, masih ada penduduk di sekitar situ. Kalau void, kebalikan dari attractor, mungkin tempatnya sepi, kosong, atau emang itu hampa kayak di padang gurun atau di tempat yang banyak semaknya gitu. Kemudian untuk anomalis adalah yang lebih kuat dari attractor dan void. Nah, kalau anomalis ini banyak yang mengartikan anomali ini menyimpang atau hal yang aneh atau angker bisa juga, atau yang tidak terduga. Kalau misal tidak terduganya ya mungkin entah itu tempatnya bagus atau emang benar-benar indah buat explore gitu. Ada pilihan anomali, ada pilihan attractor, ada pilihan void, kemudian ada option and or helps, blind spot and more, and my location. Oke, kita coba yang anomali. Kita pencet aja yang anomali, langsung direspon. Kemudian ada pilihan choose your entropy source, choose Australian National University atau disingkat ANU if unsure. Jadi ANU itu adalah Australian National University. Jadi kayak tuan rumah yang membuat generator acaknya ini di sana, di tempatnya sana, di Australian National University. Kemudian juga ada pilihan temporal. Jadi temporal itu pengacakan koordinat tujuannya nanti menggunakan data waktu, hari, dan lokasi sekarang ini. Makanya dari beberapa reviewer content creator di YouTube itu ada yang mengatakan kalau ANU itu permanen dan yang temporal itu sementara. Kita pilih ANU aja ya, kita pencet ANU. Oke, respon, finding a location, focus on your intent.
Mencari lokasi, fokus pada niatmu. Oke, kita dapat nih intention driven anomaly found. Jadi kita dapat lokasi anomali. Tipenya void. Oh, tipenya void. Jadi kita dapat tempat void nih. Sorry. Void itu yang kosong atau hampa atau sepi, bisa jadi kayak gitu, dengan radius 94 meter, powernya 4,57. Nah, setelah aku rangkum dari beberapa informasi, untuk rekomendasi power kalau bisa itu 4 ke atas, view with Google. Nah, kalau saran dari aku, sebelum kalian langsung berangkat untuk menjelajah tempat yang udah ditentuin, alangkah baiknya kalian lihat dulu di Maps atau Street View, biar kalian bisa antisipasi. Kalau misal kalian kenal sama daerah itu atau ada teman kalian yang kenal, it's okay, jadi kalian aman. Oke, kita cek dulu ya di Maps kayak gimana tempatnya. Semoga tempatnya itu benar-benar kosong sesuai yang ada di instruksi. Oh, apa nih, dari previewnya aja udah kayak warung atau rumah sih. Kita lihat di daerah Jenong Kulon. Mungkin dari beberapa penonton ada yang tahu, silahkan komen di bawah. Kita lihat 360 derajat nih, ini penting sekali ya buat teman-teman ya. Kalau yang misal mau ekspor sebelum berangkat, baik banget buat cek 360 derajat. Kalau di sini diarahin kemana nih? Kita diarahin ke suatu desa atau suatu pemukiman. Ya ini sih nggak sepi namanya ya. Tapi poinnya di sini nih. Mungkin di jalan sini, pas di jalan sini. Ini kayak ada toko kosong. Toko atau apa itu? Kelihatan gerbang. Kemudian ke arah jalan sana, entah itu kemana. Ini juga ada pemukiman warga, ada rumah warga. Mungkin nggak sesuai kali ya, void kan kalau di di informasinya itu kayak kosong, sepi, hampa atau tidak berguna, atau mungkin bangunan yang udah kosong atau yang udah tua. Oke, kita coba sekali lagi. Kita balik dulu ke aplikasi Randonautica-nya. Kita coba sekali lagi pakai pilih yang attractor aja ya. Kita kirim lokasi dulu. Setelah kita kirim lokasinya, kita coba pilih yang attractor. Kita dapat respon, kita pilih finding a location, focus on your intent. Kita dapat power yang 2,22, yang powernya lebih kuat daripada lokasi yang pertama kita cari tadi. Oke, sebelum itu kita lihat dulu di Google Maps kayak gimana lokasinya. Dari previewnya aja ini udah kelihatan ya, garis biru ini sungai, dan kita diarahin ke titik yang udah nggak ada jalannya sih, tapi kita nggak tahu kan. Kita cek dulu aja, kita cek 360 derajat, dan kita diarahin ke kemana nih, ke sebuah toko, dan ini di sebelahnya ada toko yang sedang lagi tutup kali ya. Kayak kita diarahin ke pertigaan ini nih. Ngoro atau Japanan Malang. Mungkin penonton ada yang tahu ini daerah di mana, kalian bisa komen di bawah ini. Mungkin ada cerita apa ya, silahkan berbagi di kolom komentar. Tapi kalau dilihat dari previewnya ini, di preview map ini ada toko yang pertama buka kayak toko sembako gitu, dan yang di sebelahnya ada toko juga tapi tutup. Ya kalau misal kita artikan rame ya bakal jelas rame, namanya juga toko kan. Oke, kita back lagi aja, kita cari lokasi yang ketiga. Kita coba cari sebentar, kita coba cari lokasi void. Kita langsung pilih void aja ya. Kita langsung pilih void. Kita pilih entropinya kita dapat
dengan power 2,71 seperti yang kalian lihat. Seperti biasa kita lihat dulu di Google Maps. Ingat, void itu kayak tempat kosong atau sepi atau hampa, tapi kita diarahkan ke lagi-lagi ke rumah. Kita cek, kemudian 360 derajat. Kita diarahin ke persimpangan. Oke, kita cek, nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Ya kalau malam sih jelas sepi, kalau misal kita berangkatnya malam ya. Sejauh ini nggak ada apa-apa sih, maksudnya kayak ini kayak apa ya, kantor atau bangunan yang masih proses, masih dalam tahap pembangunan, ya pasti sepi sih, nggak ada orang. Terus di sini ada warung, sama di belakangnya ada rumah. Ini juga ada rumah, ada toko kecilnya. Di sebelahnya juga ada toko ini. Kayaknya nggak ada apa-apa sih. Ya misal pun kita berangkat sekarang ke sana, ya sepi, nggak ada apa-apa di sana. Ini kalau dilihat dari jalanannya aja udah sepi emang. Mungkin daerah yang jarang terlewati juga. Ya siapa yang tahu sih. Oke, mungkin itu ya. Kalau pilihan webbootnya kayak gitu. Jadi kalau misal kalian pengen akses web official tapi pakai aplikasi, ya di situ kita pilih yang webboot. Kemudian kalau My Attractors ini mungkin riwayat kita selama pakai aplikasi ini, kita dapat attractor berapa kali, terus kita pernah mengunjungi voids berapa kali, mengunjungi anomalies berapa kali, ada track recordnya. Kemudian di pilihan profile sama mungkin terlihat jumlahnya, jumlah attractor, void, pseudo, anomalies, entropy, reports. Seperti itu. Saya user baru sih, jadi kalau kalian misal ada yang paham silahkan komentar di bawah ya. Kita balik lagi, kita lihat di upgrade. Oh, jadi kalau misal kita upgrade premium kali ya, reload quantum points. Kalau kita bayar 15.000 kita bisa dapat powernya yang mungkin sampai 20 poin. Wow. Kalau misal kita bayar 30.000 bisa dapat yang powernya sampai 60 poin. Terus kalau kita bayar 219.000 kita dapat power yang unlimited. Wah, kayak gimana tuh? Terus ada tambahan radius 20.000 meter, 20 km. Kalau misal kita beli yang 71.000 ini, kita bisa cari yang 20 km dari titik awal kita. Skip water points, skip points generate in water, bayarnya 30.000. jadi mungkin ada beberapa user yang mengalami waktu pakai aplikasi Randonautica dia dapat lokasi tujuan yang ada di air, entah itu di sungai atau di laut. Jadi biar kita nggak diarahin ke water point, kita bisa bayar 39.000 sesuai yang ada di informasi ini. Itu kalau kalian mau upgrade sih. Kalau misal kalian nggak mau upgrade, ya nggak ada masalah, kita masih bisa pakai aplikasi ini. Oke, kita Randonaut. Kita sekarang coba pakai aplikasinya langsung, maksudnya bukan yang akses ke web official. Di sini tampilannya simple banget. Kita tadi miss satu. Kalau misal ke settings, nah ini nih, setting cuman ada enable dark theme, kayak aktifkan tema gelapnya. Ya udah sih, kayak gitu aja. Kita lanjut lagi ke yang Randonaut. Kita pakai yang aplikasi, yang maksudnya tidak akses ke web official. Di sini tampilannya simple banget sih. Di bagian atas ini, di bagian sini ada button buat nunjukin center point kita lagi ada di mana. Kemudian ada button Randonaut. Oke, langsung kita coba aja ya, Randonaut. Choose quantum point type. Nah, kalau di sini dikasih tahu nih, anomali di sekitar kita ada kemungkinan ada 5 titik, attractor ada 5 titik, void ada 5 titik, dan ada pseudo. Nah, kalau pseudo sendiri setelah aku cari informasi, pseudo itu kayak bahasa Perancis yang artinya itu semu, palsu. Jadi kalau misal kalian dapat
poinnya itu pseudo, berarti lokasinya ya palsu. Jadi kalau misal kalian tahu, silahkan komentar di kolom di bawah ya. Mungkin kita bisa set radius. Oh bener nih, kita bisa mentok sampai 10 km aja. Kita coba yang paling dekat aja. Kita pakai yang 1000 meter atau 1 km dari titik aku sekarang. Kita next. Ada informasi looking for pseudos, please wait. No pseudos point. Jadi nggak ada titik pseudo di sekitar 1 km dari lokasi aku sekarang. Kita diarahin ke pseudo point, maksudnya lokasinya yang semu dan dapatnya void sih. Oke, kita reset aja, kita centerkan lagi, kita pusatkan lagi, kita pilih random node, coba kita pilih attractor di radius 1000 meter aja, 1 kilo. Kita next, select RNG, kita pakai yang anu aja ya. Kita next, set your intention, kita pilih start, getting quantum entropy, focus on your intent. Pengen explore aja, looking for attractor, please wait. Kita dapat nih, lumayan lama ya. No attractors found. No anomalies currently detected in the area. Supplying a pseudo point for your instead. Gak dapat nih. Ya udah, kita cari lagi. Coba kita reset dulu. Kita random node lagi. Kita coba di 3000 meter, 3 kilo dari titik pusat aku ini. Kita pilih anomali aja yang terkuat dari attractor sama void. Kita next. Select RNG nya anu. Kita next. Dan start. Semoga dapat yang sesuai ekspektasi. Getting quantum. Oke, looking for anomalies, please wait. Semoga kita dapat. Nah, kita dapat nih attractor dengan power 2,10. Wah, lumayan nih. Kita perkecil dulu di mana ini. Oh, di sini nih. Jadi kita dapat attractornya di daerah sini. Kalau misal kita lihat nih ya, sekilas dari preview yang ada, ini tuh kayak di sebelahnya sungai, karena ini itu sungai yang apa namanya, garis biru kecil tipis itu sungai. Itu pasti sungai atau jalur air lah, entah itu sungai entah itu parit, saya nggak tahu. Aku nggak tahu. Oke, kita lihat aja dulu. Kita navigate, otomatis langsung diarahin ke maps. Mana nih? Oh, masih loading. Oke, kita dapat poin. Kita cek dulu. Kita 360 derajat views. Kita diarahin kemana nih? Ke jalan raya. Oh, kita diarahin ke pekarangan. Pekarangan kosong ini nih, attractor. Kalau kita poinnya di sini ya jelas ini ya rame sih, ini jalan raya kecil. Ya mungkin ada di sekitar sini sih. Kayak gitu. Oke, mungkin cukup pembahasan tentang Randonautica kali ini. Kalau misal kalian belum paham sama apa itu aplikasi Randonautica, atau mungkin kalian punya informasi tambahan atau informasi lebih, silakan tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Silakan berbagi informasi, dan mungkin setelah ini aku mau bikin konten buat ekspor sendiri pakai Randonautica. Sekian dari aku, terima kasih udah stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.